Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Pradika dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Prodi Pengetahuan Sosial semester 4 kelas B. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Multikultural yang diampu oleh Bapak Ageng Zakwan Tuba MPD dan Bapak Profesor Dr. Samsudin MPD. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek penting pluralisme dalam bidang pekerjaan. Sebelum kita masuk pada aspek-aspek penting pluralisme dalam bidang pekerjaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa pentingnya memiliki aspek-aspek pluralisme dalam bidang pekerjaan. Pluralisme dapat dijelaskan dari berbagai perspektif yang mendasar, yaitu yang pertama, keadilan dan kesetaraan. Pluralisme ini memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkembang di tempat kerja tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang, agama, jenis kelamin, atau karakteristik lainnya. Ini tentunya akan menciptakan lingkungan yang adil bagi semua karyawan. Kemudian yang kedua, kreativitas dan inovasi. Keberagaman dalam tim kerja dapat menghasilkan berbagai perspektif, pengalaman, dan ide-ide yang berbeda. Hal ini memungkinkan untuk inovasi yang lebih baik dan kreativitas yang lebih tinggi karena adanya beragam sudut pandang dan menyelesaikan masalah dan menciptakan solusi baru. Baiklah teman-teman, saya selanjutnya akan menjelaskan aspek-aspek penting pluralisme apa saja yang harus ada di dalam pekerjaan. Yang pertama adalah toleransi. Berbicara tentang toleransi, sebagaimana artinya, yaitu merupakan sikap atau mental yang menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan dalam keyakinan, nilai-nilai budaya atau cara hidup antara individu atau kelompok. Nah kawan-kawan, toleransi bukan berarti setuju atau mendukung semua pandangan atau perilaku orang lain, tetapi lebih kepada sikap menghargai dan mengizinkannya adanya perbedaan tanpa adanya sikap permusuhan atau diskriminasi. Ini menjadi penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia setiap individu. Nah jadi, di dalam pluralisme, toleransi sangat penting karena pekerjaan harus mampu mengakui dan menghargai perbedaan pendapat, agama, budaya, dan latar belakang lain di tempat kerja. Tentunya toleransi memungkinkan kerjasama dan efektif dan mengurangi konflik yang dapat timbul dari perbedaan. Yang kedua, kesediaan untuk berinteraksi. Pluralisme memungkinkan pekerja untuk berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Tentunya dengan kesediaan untuk berinteraksi ini akan mencakup pengakuan bahwa keberagaman adalah kekayaan dan sumber kekuatan yang dapat memperkaya pemahaman dan pengalaman kita secara kolektif. Yang ketiga, pengakuan hak setiap individu. Dalam konteks pluralisme, setiap individu mempunyai hak yang sama dan tidak ada kelompok yang mendominasi maupun menguasai kelompok lainnya. Pengakuan pada prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi untuk dihormati dan diakui tanpa memandang perbedaan mereka dalam hal suku, agama, kepercayaan, atau pandangan politik. Ini berarti setiap individu memiliki hak untuk kebebasan berpendapat, yang dimana setiap individu mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas tanpa takut represi atau diskriminasi. Kemudian kebebasan beragama, hak untuk memilih dan menjalankan keyakinan agama atau kepercayaan spiritualnya tanpa tekanan atau hambatan, serta hak untuk kesejahteraan dan perlindungan. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang adil dari pemerintah dan masyarakat. Yang terakhir yaitu pengembangan dialog. Dalam konteks pluralisme dalam bidang pekerjaan, pengembangan dialog merujuk pada upaya untuk mempromosikan komunikasi terbuka, saling pengertian, dan kerjasama antara individu-individu yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Di dalam pengembangan dialog itu mencakup berbagai aspek-aspek lainnya, yaitu pembangunan keterampilan interkultural, mendorong karyawan untuk memahami dan menghormati perbedaan-perbedaan antar budaya, serta mengembangkan keterampilan untuk berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Kemudian fasilitas dialog terbuka, membangun suasana di tempat kerja yang mendukung dialog terbuka dan jujur, di mana karyawan merasa nyaman untuk mengungkapkan pendapat mereka tanpa takut akan diskriminasi atau konflik, serta penghargaan terhadap kontribusi beragam, menghargai berbagai kontribusi dan perspektif yang dibawa oleh karyawan dari berbagai latar belakang, sehingga menghasilkan inovasi dan kreativitas yang lebih besar. Dari penjelasan di atas, dapat saya simpulkan bahwa pluralisme sangat penting karena mengajarkan pada prinsip atau sikap yang mengakui dan menghargai keberagaman dalam berbagai aspek kehidupan manusia seperti budaya, agama, pandangan politik, atau nilai-nilai sosial. Apabila sebaliknya, di dalam suatu pekerjaan tidak mengimplementasikan pluralisme, tentunya akan ada beberapa konsekuensi yang merugikan, antara lain keterbatasan dalam inovasi. Artinya tanpa pluralisme mungkin cenderung memiliki pola pikir yang seragam yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Kurangnya variasi perspektif dapat membatasi kemampuan organisasi untuk menemukan solusi kreatif untuk masalah kompleks.
Kemudian ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan yang dimaksud, keseimbangan dalam pengambilan keputusan. Tanpa pluralisme, keputusan yang diambil mungkin tidak mencerminkan kebutuhan atau perspektif dari seluruh anggota, tim atau komunitas kerja. Hal ini dapat mengarah pada keputusan yang tidak tepat atau kurang mendukung bagi sebagian besar anggota organisasi, dan potensi konflik dan ketegangan, yang artinya di mana lingkungan kerja yang tidak inklusif atau tidak menghargai keberagaman bisa menyebabkan konflik antar anggota tim atau kelompok. Baiklah kawan-kawan, mungkin itulah penjelasan saya tentang aspek-aspek penting dalam bidang kerja. Semoga apa yang saya jelaskan di sini bisa bermanfaat bagi kita semua. Karena perlu diketahui bahwa pluralisme ini sangat penting di dalam kehidupan kita, termasuk di bidang kerja. Apabila suatu pekerjaan tidak menerapkan pluralisme, maka tentunya berbagai konflik antara perbedaan akan terus ada, dan pastinya tidak akan membuat kita nyaman di dalam pekerjaan karena tidak menerima sebuah perbedaan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika saya ada salah dalam penjelasan maupun perkataan, saya mohon maaf, karena kesempurnaan dari milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kepada Allah saya mohon ampun. Saya Bayu Pradika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.